Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, anak-anak semua kelas 7 MTSN 1 Bandar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuti seunyine dalam keadaan sehat sehingga dapat nutuk pembelajaran secara online ya. Maka materi pada hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Dari minggu sebelumnya ini mengenai serai cambai ri kembang melor. Baik anak-anak seunyine, perhatikan, dengarkan sambil melihat buku kalian ya. Ibu akan mengartikan ya, ini adalah cerita rakyat tentang Batu Betangkup, judulnya Serai Cambai ri Kembang Melor ya. Di Pekon Tanjung Waibatang, Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat. Di Pekon Tanjung Waibatang, ini ada desa namanya Waibatang ya, Kecamatan Pesisir Utara Lampung Barat, daerah Lampung Barat ya. Wat sepasang niana, ada sepasang suami istri, saya ngedok hua anak sebai yang mempunyai 2 anak perempuan. Saya sulung gelahne serai cambai. Yang tua namanya adalah serai cambai. Ri di sini adalah dan ya, dan adiknya gelahne kembang melor. Suatu hari Tian ditinggal di lamban berua. Emak ri apa ni lapah bahuma disapu ya. Waktu mengkajong sina mulang emakne tekan jad ri Jawa. Suatu hari Tian tinggal di lamban berua. Suatu hari mereka tinggal di lamban. Di lamban ini adalah di rumah ya. Di rumah berdua. Emak dan bapaknya pergi berkebun. Bahuma ini berkebun, disapu. Sapu ini kalau bahasa Lampungnya adalah kalau di kebun ada gubuk tempat istirahat ya. Waktu mengkajong sina mulang, emak ne tekanjat ri Jawa. Waktu mengkajong di sini adalah suami istri. Emak bapaknya pulang ya, emaknya tekanjat ri Jawa. Emaknya kaget dan bicara. Nah itu ya, ini adalah alinea pertama. Tolong dicatat kosakatanya di buku catatan. Indung, anakku serai cambai, kembang melor, ulah api niku ngumban-umban mi goh inji ya. Anakku serai cambai, kembang melor, kenapa kamu membuang-buang, menabur-naburi, maksudnya mi, nasi, mi ini bahasa Lampungnya nasi seperti ini. Ganta Hamji lagi musim peceklik. Ganta sekarang ya, sekarang Hamji lagi musim paceklik sulit. Ya, musim zaman susah maksudnya ya. Kimi kuti taboh-taboh gosinji, kimi kalau nasi, kuti kalian ya. Taburkan seperti ini, nanti ham haga mengan api, naan ya. Naan ini nanti kita mau makan apa katanya ya. Lalu serai cambai menjawab, maaf mak, nji lain mi, ini bukan nasi. Nji kembang skala, ini adalah bunga, namanya bunga skala ya. Jeno main-main sama adik, jeno. Tadi kami main-main sama adik seneng bener, seneng nihan, sangat senang maksudnya ya. Dikiranya mie, dikiranya nasi. Ia kani, ia makan, ia umban, ia buang. Ia kani, ia umban, ia makan lagi, ia buang lagi, disemprot-semprot mak, jadi disembur-semburkan maksudnya ya. Gegoh mainan wai di bangu, seperti bermain air di mulut, bangu itu adalah mulut. Baik, lalu indungnya lagi berbicara, indung ya. Ganta sebagai hukuman kutihua, kalian berdua, lapah mit uai, lapah ini bisa diartikan berjalan. Kalau di sini
Ingat bahasa Lampung itu disesuaikan jamak kalimatnya ya. Kalau di sini lapah mit uai, berarti ini kutih hua kalian berdua pergilah ke sungai. Pepoh sabu abi nji. Cucilah kain ini, sabu abi ini jenis kain ya, nji, sampai handak, sampai berwarna handak. Handak itu adalah putih ya. Dang mulang yuk ki sabu abi nji masih halom. Jangan pulang kata maknya kalau kain ini masih berwarna halom, hitam. Baik. Tian hua lapah mit uai mepoh sabu abi. Tian hua mereka berdua, maksudnya kakak adik sekai cambai kai kembang melor tadi, pergilah mit uai, pergilah ke sungai ya, lalu berangkat ke sungai mepoh sabu abi, mencuci kain tersebut ya. Kak Beni ini yang telah berlalu, maksudnya tidak lama kelamaan ya. Tian mereka di sana sampai kiting ne mahili, sampai keringatnya mengalir. Kiting ini keringat ya, mahili mengalir di badani ya. Laju Tian mulang mit lamban, laju Tian, lalu mereka mulang mit lamban. Lamban ini rumah ya. Ingat bahasa Lampung itu ada dialek a, o ya, pepadun sebatin, maka lamban, nuo, mahan itu artinya rumah. Lalu pulang ke rumah. Selanjutnya sekai cambai bicara lagi. Mak katanya ya. Sabu nih, lalu dia sampai rumah lalu menjerit-jerit manggil maknya langsung ya. Mak, sabu nih kak aku pepoh. Ini kainnya sudah saya cuci. Ku gasai-gasai ini saya sikat-sikat. Pak Agun masih gohji mak dapok jadi handa. Masih seperti ini mak, tidak bisa berubah menjadi warnanya putih. Lalu indungnya menjawab, pokok nih kutih hua dang mulang. Pokoknya kalian berdua jangan pulang kata maknya ya. Ki sabuk masih halom, kalau sabuknya masih hitam, geluk lapah. Cepatlah pergi lagi, cuci lagi, pepoh luot. Pepoh luot ini maksudnya kata perintah, cuci lagi sana, kata maknya. Lalu selanjutnya ya. Nah, kehuani mit uai, keduanya lalu balik lagi ke sungai. Ingat uai ini sungai ya. Berulang-ulang mepoh sabu abi sina. Diulang-ulang lagi mencuci kain tersebut ya. Kidang hasilnya gegoh gawoh. Tapi hasilnya sama aja. Gegoh gawoh ini sama saja ya. Laju Tian mulang. Lalu mereka pulang sampai di rumah lamban ya. Tian mak tungga jamak mak nih. Mereka tidak mak tungga tidak berjumpa lagi, tidak ketemu sama maknya. Sedangko adiknya kembang melor ya. Sedangkan adiknya namanya kembang melor itu ya, miwang terus. Nah, miwang lawan kata dari lalang. Kalau di sini miwang itu menangis terus. Ulih betoh. Betoh ini lapar. Kalau betong kenyang ya. Bisa juga betong itu diartikan perut. Kalau di sini betoh berarti betoh itu lapar ya. Kayak haga nyusu emak nih, mau menyusu sama emaknya ya. Tian hua meki-meki. Muhau emak nih ya. Tian hua mereka berdua menjerit-jerit memanggil emaknya. Kidang emaknya mak ketengisan suaranya. Kidang emaknya sudah tidak kedengaran suaranya ya. Laju Tian luah lamban nyepok emak nih. Laju mereka luah itu keluar ya. Keluar rumah nyepok mencari emaknya. Kidang mak tunggamu nih, tapi tidak berjumpa juga ya. Serai cambai ngedengi suara burung tungtung. Lalu serai cambai kakaknya ya anak yang sulung mendengar suara burung tungtung. Nah, suara burung tungtung ada namanya, burung namanya tungtung ya. Oke, selanjutnya burung tungtung berbicara. Tungtung lang, emakmu kak lapah mit hilir. Emak kamu sudah berangkat ke bagian sana katanya ya, ke sungai, dekat sungai. Sina beliau ngusung bakul haneling. Beliau membawa bakul haneling. Sekai cambai. Indung. Ya, indung. Kembang melon ji hagati api ko.
adiknya ini maksud mau saya apakan? Ku tuntun ia alun, kalau saya tuntun ia lambat. Ku babai, ia lain gua istai sampai. Kalau saya gendong katanya, ini meskipun bukan kerjaannya Sekai Cambai kakaknya, gue untuk memomong kembang melor maksudnya ya. Ia perlu nihan jamawai susu emak katanya. Dia sangat butuh sekali dengan air susu emak katanya sambil menangis. Nah ini adalah ini menangis ya. Lalu kedua-duanya sama-sama menangis, menjerit-jerit menangis, mencari emaknya. Oke, lanjut. Indung, ya. Indung emaknya itu melihat anak-anaknya itu dari kejauhan ya. Ia togok di bawah batang takung. Dia sampai di bawah pohon takung namanya ya. Lalu ia masih nggak tega lalu menyusui anaknya di bawah pohon tersebut ya. Sambil berbicara dalam hatinya, "Pedomlah kutihua anakku, tidurlah kalian berdua anakku, nyak haga lapah luot. Saya mau pergi lagi," dalam hatinya ya berbicara. Kayak batang takung sambil memohon sama batang takung, "Dang pelepahmu gugoh. Janganlah tangkaimu jatuh, semakku lapahku jauh. Sebelum berpergian saya jauh," katanya ya. "Kidang kini ku gogoh. Tapi kalau kamu memang mau jatuh," katanya ya, ngomong sama pohon tersebut, "dan sampai nipah kena anakku, jangan sampai menimpah ya, nimpah kena anakku. Mak beni takung sina gogoh." Tidak kelamaan takung ya, pelepah pohon tersebut jatuh ya. Lalu bahon ini lama kelamaan minjak ko membangunkan pedomne Tian. Maksudnya Tian ini mereka berdua kakak beradik tersebut ya. Cak jauh emakne ngeliak Tian ngeliak emak ni lapah kak jauh. Nah, cak jauh dari kejauhan ya setelah bangun, karena memang sudah kebangun itu ya, mereka melihat emaknya sudah pergi jauh sekali. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini bait selanjutnya ya. Sekai Cambai bicara. "Adikku kembang melor," katanya, ngomong sama adiknya ya. "Minjak, bangun," katanya. "Payu kau alo emak, mari kita kejar emak," katanya. "Emak, tunggu sikam," sambil menjerit ya. "Tunggu kami, kembang melor ni hagati api ko. Adik ini mau saya apakan," kata kakaknya ya. "Ku tuntun ia alun, saya tuntun ia lambat jalannya," karena masih bayi ya, masih balita anak ya. "Ku babai ia biak, kalau saya gendong ia berat mak," ya kata si kakaknya ya. "Kipak lain guai Sekai Cambai, kembang melor, mak," kata kakaknya lagi sambil menangis-nangis ya. "Ia masih perlunihan jamawai susu emak. Dia masih kecil mak, dia perlu sekali dengan susunya emak," sambil menangis-nangis ya. "Dengiku haniku mak, dengarkan omongan saya mak," kata anaknya yang sulung ya. Mi saya taboh tayak sina lain sina buah sekala." Nasi yang tabur ya, yang disemprot-semprotkan waktu itu bukan nasi mak, itu kembang sekala. Nah, kedua-duanya menangis ya sejadi-jadinya ya. Lalu sambil ngegendong adiknya si Sekai Cambai menangis miwang-miwang juga ya. Miwang-miwang ini menangis-nangis ya, karena dikiranya emaknya ya pergi itu karena marah melihat anaknya main-mainin nasi. Nah, ini Sekai Cambai ngejelasin bahwa itu bukan nasi, itu buah kembang sekala katanya sambil menangis sejadi-jadinya. Oke. Selanjutnya Indung emaknya itu masih nggak tega melihat anak-anaknya dari kejauhan ya. Di bah batang pungu ji hagaku susuko kembang melor. Dia masih iba melihat anaknya yang kecil kembang melor, masih ingin haga ku susuko, mau saya susukan dulu katanya maksudnya ya. "Lamun kutihua lelop." Nah, ini bicara dalam hati lagi emaknya ya. "Lamun kalau kuti kalian berdua lelop," maksudnya tertidur ya, tertidur nyenyak maksudnya ya. "Naan nanti ku tinggal luot, nanti saya tinggalkan lagi," kata emaknya bicara dalam hati ya. "Batang pungu
Nah, batang pohon pungu dang niku hubuh ya, jangan roboh ya katanya ya. Dang munih batangmu kena di badan anak-anakku. Nah, maknya berdoa lagi jangan sampai menimpa kena badan anak-anaknya. Baik. Selanjutnya, mak beni batang pungu sina hubuh. Mak beni, tidak lama batang pungu itu rubuh. Lalu membangunkan minjak ko ya, pedom kekua anak sina, tidur anak kebangunlah anak-anaknya tersebut ya. Sekai cambai mak sambil menjerit-jerit lagi, kamji lain betoh haga mengan emi. Kami tidak lapar mak. Ya, mau makan nasi katanya. Maksudnya emaknya itu kok pergi maksudnya ya. Marah maksudnya atau mencari nasi. Nah, ini kata kembang melon bukannya lapar mau makan nasi ya. Lain betoh haga mengan mie atau kemahuan ini haus atau kehausan, mahuan itu haus ya, haga nginum mau minum, nah, maksudnya ya. Lain mak bukan mak idang tapi haga ti api ko kembang melor sinji, tapi mau saya apakan adik ini kembang melor katanya ya. Tunggu mak, tunggu maksudnya ya, jangan pergi maksud anaknya yang sulung. Selanjutnya, sinalah seterusnya ya. Lalu seterusnya begitu, indung lapah luar, maknya pergi lagi, lalu meninggalkan anaknya lagi, sampai akhirnya ia neduh di bawah batang. Sampai akhirnya neduh, berteduh ya, di bawah pohon deduhu. Nah, ada nama pohon pinggir sungai itu ada namanya pohon deduhu. Nah, itu kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya. Ia berhaduh nyusi kembang melor. Lalu ia sudah selesai menyusi kembang melor. Sehadu setelah itu ditinggal keluar. Lalu ditinggalkannya lagi lah anak-anaknya ya. Batang deduhu sina tuh di pinggir huai. Nah, ini ya batang pohon deduhu itu tuh. Tuh ini adalah tumbuh ya. Tumbuh di pinggir huai. Tumbuhnya di pinggir sungai ya. Waktu sina hani haga labung. Waktu itu hari haga labung mau hujan ya. Sewaktu lapah sebelum pergi ya, emak nih berdoa. Lalu emaknya berdoa, ya Allah, dang sampai hua anakku nji tanyu katanya. Emaknya berdoa memohon sama Allah supaya hujan karena anaknya tidur di pinggir di bawah pohon deduhu di pinggir sungai ya, di pinggir sekali, sedangkan mau hujan jadi takut banjir. Nah, maka emaknya berdoa, ya Allah dang sampai hua anakku inji tanyu. Tanyu itu kanyut maksudnya ya. Kanyut. Nah, lalu selanjutnya ya. Sekai cambai, adikku minjak banjir katanya. Hayo kam alau emak. Ayo kita kejar emak katanya. Emak kak di seberang uai. Emak itu udah di seberang kali katanya, udah jauh. Nah, lalu alhamdulillah ada batang balak tanyu, ada pohon besar yang kanyut sehingga adik ham cakak di batang. Ayo kita naiki, cakak itu naik ya. Naiki pohon yang kanyut itu supaya maksudnya bisa nyebrang ya, bisa nyebrang ke sungai. Dari sungai nyebrang maksudnya ya. Sina ham sesung emak, mari kita sesung itu susul ya. Kita susul emak saika di seberang yang sudah di seberang kali sana ya, maksudnya ya. Jak kejauhan tian ngeliat emak nek kuhuk batu betangkup. Dari kejauhan tian mereka melihat emaknya masuk batu betangkup. Nah, itu ya. Lalu emaknya masuk batu betangkup. Selanjutnya, tian tegah tigohlah di kedik batu betangkup. Tian tegah, lalu mereka berlari. Dan ingat itu bisa diartikan dan atau teman. Di bahasa Lampung itu sesuaikan kalimatnya ya. Kalau di sini ini dan tigohlah sampailah di kedik batu betangkup. Sampailah di dekat batu betangkup ya. Lalu sekai cambai ngilu, sekai cambai anaknya yang sulung tersebut ngilu meminta atau memohon kenyin supaya emaknya luas, supaya emaknya itu keluar ya.
anjak batu sina dari batu tersebut. Di lomiwang ne mak nimbal, emaknya itu menjawab. Emaknya sudah posisinya dalam batu betangkup ya, sambil menangis lalu menjawab. Ini indungnya sambil menangis ya. Ini menangis ya. Anakku sekai cambai, usung adikmu mulang, sambil menangis-nangis ya maknya ya. Mak dapok luah-luot nak katanya. Maksudnya mak ini udah nggak bisa keluar lagi katanya ya. Lalu sekai cambai, haga ti api ko adik sinji mak. Mau seapakan adik ini mak? Haga mulang mak dok pok. Haga mulang mau pulang lagi maksudnya ya. Mak dok pok tidak ada tempat tinggal lagi katanya. Haga lelapahan mak ngedok tujuan, mau pergi ya, mau pergi tidak ada tujuan, tidak ada maksud tujuan maksudnya ya. Apa mak? Bagaimana mak? Sambil menangis-nangis ya. Lalu sekai cambai, mak terasa, mak maksudnya ya, mohon adiknya karena tidak berhenti-henti menangis si kembang melor ya. Mak, coba tetes kewai susumu. Saking adiknya pengen nyusu sama maknya karena masih balita, masih nyusu sama maknya, sehingga sekai cambai memohon sama maknya supaya tetesin air susunya ya. Tagan adik dapok ngejilat nih mak. Nah, itu karena maknya posisi udah dalam batu betangkup. Tagan nanti ya. Nanti adik dapok ngejilat nih mak, maksudnya ya, dia minta susu maknya. Mak, coba tanggaimu coba kuku ya. Tanggaimu ini adalah kukumu ya. Keniko berikan juga munih ya. Tagan adik dapok ngecup nih. Nah, supaya adik nanti bisa ngecupnya saking butuh susu emaknya. Baik. Nah, demikian ya. Selanjutnya ini akhir nih kembang melon menyusu, mencup-cup tanggai kuku emaknya, saya kecil yang luni sampai putus. Saya kecil, maksudnya kecil itu kelingking ya, yang kelingking karena paling kecil itu adalah jari kelingking sehingga bisa diselipkan batu petangkup tersebut untuk memberi susu anak kepada si kembang melor sampai putus maksudnya ya, sampai bahwa mak ditengis luar, lalu sampai tidak kedengaran lagi ya. Ini maksudnya ya, tidak kedengaran lagi. Tian hua ngukau emak nih, manggil emaknya ya. Kidang suahani mak ketengis, tapi suaranya sudah tidak terdengar. Nah, lalu keduanya meninggalkan wai ngelanjut ko lelapahan. Lalu keduanya karena emaknya tidak ada suara lagi, sudah di dalam posisinya batu betangkup. Keduanya meninggalkan sungai, melanjutkan berpergian ya. Di Hang Laya itu di perjalanan. Tian tunggal mereka bertemu sama petani ya. Tunggal itu bertemu atau berjumpa sama petani. Tian dikeni selva ya, ada sejenis kotak ya. Sekadu selpane dibuka, isinya adalah mantra. Oke ya, saya lamun di Cawako apabila yang diomongkan maksudnya ya, ini petunjuk dari petani tersebut ya. Saya lamun di Cawako apabila apa yang diomongkan pasti haga dikabulkan. Apapun yang diucapkan pasti dikabulkan katanya ya. Lalu kembang melor bercita-cita jadi raja. Kembang melor anaknya yang yang adiknya bercita-cita jadi raja, sedangkan sekai cambai ini adalah cita-citanya tinggal di umbulan, maksudnya itu di perkampungan ya. Ia haga bercita-cita hidup, uhi itu kehidupan, hidup ya, aman, tentram. Baik anak-anak semua kelas 7, mudah-mudahan kalian menyimak sambil menulis kosakata yang tidak kalian mengerti, tidak kalian pahami, tolong dipahami ya. Yang sudah Ibu artikan ini ya, cerita rakyat tentang sekai cambai kembang melor, di mana ini adalah maknya masuk ke dalam batu betangkup. Silahkan kalian
catat kosakatanya dan tolong kerjakan ya sambil kalian perhatikan ceritanya di buku kalian masing-masing, di LKS kalian masing-masing. Lalu kalian kerjakan, nak, tolong soal-soalnya ya, baik pilihan gandanya ataupun esainya diselesaikan sambil mendengarkan yang telah Ibu sampaikan. Baik anak-anak semua, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan insya Allah kita dalam selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.